Coba baca. Terus. Kok sikit? Bayangkan kamu masa sedang kamu adalah mengirim pasukan ya, jadi di ini juga masih berhubungan tentang cara mensyukuri nikmat Allah ya. Ayat ini masih berhubungan dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Surah apa ini? Ibrahim ayat Surah Al-Ankabut ayat 17. Nah, jadi di sini dikisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umatnya. Artinya tadi sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Kata Nabi Ibrahim, termasuk yang membuat berhala ayahnya sendiri ya kan? Dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi ayat ini juga masih bercerita tentang syukur. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Allah yang telah menciptakan segala-galanya, dan Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya patung yang mereka sembah tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat memberikan mudarat. Sehingga Nabi Ibrahim pernah dalam kisahnya ketika menghancurkan berhala-berhala meletakkan kapak di leher berhala yang paling besar. Karena kecerdasan Nabi Ibrahim itu, maka dia suruh ketika ditanya kepada dia bilang yang membunuh berhala, menghancurkan berhala paling besar. Sehingga mereka mengatakan bagaimana berhala itu bisa menghancurkan, kan gitu. Dia tidak bisa bicara dan tidak bisa bergerak. Maka disitulah Nabi Ibrahim, mengapa kamu menyembah Tuhan yang tidak dapat memberikan mudarat dan tidak dapat memberikan manfaat. Jadi Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu Nabi Ul Azmi dan Abal Anbiya, bapak segala nabi. Karena dari keturunannya lah semua nabi selain Nabi Adam. Nabi Adam kan Abal Bashar ya, bapaknya segala manusia. Jadi ayat ini bisa kita pahami bagaimana ayat ini juga menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau dikategorikan nikmat Allah tadi itu secara garis besar tadi ya, ada 7. Pertama, nikmat fitriyah. Kita dicipta Allah sebagai makhluk yang paling indah dan mulia dibandingkan makhluk yang lainnya. Itu namanya fitrah. Fitrah manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Coba lihat binatang. Binatang apa yang paling ganteng? Nggak ada ya? Begitu juga jin, bahkan dikatakan jin yang paling ganteng itu adalah seburuk-buruk manusia. Itu sempurnanya manusia. Artinya secara lahiriah manusia itu sudah diciptakan sempurna. Fitrahnya. Kemudian 2, nikmat rohaniyah. Kita diberi akal untuk berpikir. Kita ada akal untuk berpikir, membedakan yang baik dan benar. Kita bisa beda sama orang yang tidak berakal, yang tidak ada akal, binatang kan nggak ada akal dia. Jadi itu nikmat yang sangat luar biasa ketika kita diberikan akal yang sehat. Jadi itu disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat akal tersebut? Maka kita gunakanlah
EQ kita itu untuk mencari ilmu pengetahuan. Itu cara kita mensyukuri nikmat akal. Kita pergunakan kepada yang diredai Allah, termasuk menuntut ilmu. 2, nikmat alamiah. Kita ditempatkan di alam yang subur, makmur dan indah. Alam kita itu cukup makmur. Gimana pula kalau kita diciptakan di di bawah tanah, kan nggak mungkin hidup. Nikmat hayat, kita diberikan kesehatan dan kehidupan. Nikmat ikhtiariyah, kita diberikan kemampuan usaha yang bermacam-macam. Kita diberikan usaha bermacam-macam. Ada orang profesinya petani juga bisa menjadi berkah dalam kehidupannya kan. Ada profesinya nelayan juga bisa memberikan manfaat bagi kehidupannya dunia maupun akhirat. Keenam, nikmat huriyah, kita diberi kemerdekaan. Merdeka kita dalam berpendapat kan gitu. Demokrasi. Ketujuh, nikmat diniyah, kita diberi petunjuk hidup berupa agama. Kita dilahirkan sebagai orang yang muslim, itu adalah hal yang sangat kita syukuri. Karena dari lahir kita sudah dijadikan orang Islam. Jadi itu semua secara garis besar nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Kemudian di sini ada hadis juga tentang syukur. Kalau Rasulullah SAW, inna ashkaran nas azza wa jalla ashkaruhumun linnas. Wa fi riwayatil ukhra la yashkurun laha ma la yashkurun nas. Apa artinya? Sesungguhnya manusia paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling banyak berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Artinya dia tahu mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kemarin dikasih kartu, dikasih uang, apa itu tanda terima kasih atau uang sogok? Sogok. Nggak bisa kita kategorikan itu tanda terima kasih. Terima kasih karena belum kita coblos sudah dikasih uang. Itu uang sogok itu haram. Kenapa? Arrasi wal murtasi pinnar. Yang menyogok dan menerima sogok masuk neraka. Kalian ada ngambil nggak? Jadi penyebab ditolaknya doa salah satunya adalah sesuatu yang haram dalam tubuh kita. Bagaimana diterangkan dalam kitab ya kan? Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba dalam hadis. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, makanya ada kisah di dalam kisah hadis Majalis Susaniyah, ada seorang yang sudah tua renta yang dia pada syariatnya layaklah mendapatkan rahmat Allah, kan begitu. Kenapa? Karena orang tua ini Allah kasihan kepada dia. Kasihan kepada dia. Dalam hadis diterangkan innallaha yanjuru ila wajhi syekh sabahan wa masaan. Allah memandang kepada wajah orang tua. Orang tua ini berusia 40 tahun ke atas. Pada waktu pagi dan sore. Kemudian Allah berkata, ya Syekh, wahai orang tua, kan begitu. Kat abayada sya'ruka, telah putih rambut engkau, telah keriput kulit engkau, telah ompong gigi engkau, kan begitu. Karena kalau siapa panjang umurnya dikembalikan seperti semula keadaannya kan. Udah rapuh lagi tulangnya, sakit pinggang lah. Dalam hadis itu, maka pastahi anni, malu engkau kepadaku, ini astahian azibuka li syekhika. Saya malu mengajak engkau karena ketuaan engkau. Artinya Allah kasihan melihat orang tua. Maka dikatakan Nabi Musa dalam hadis itu, apa kata Nabi Musa? Lima jalas tajabah lahu. Kenapa tidak engkau perkenankan doanya ya Allah? Dia itu sudah berhaklah mendapatkan ijabah doa begitu. Karena kenapa? Dia sudah panjang doanya, penuh khusyuk, tawaduk, penuh harap, kan gitu, berdoa dengan penuh harap dan rasa takut. Tapi tidak dijabah oleh Allah. Apa kata Allah? Seandainya tangannya sampai ke langitku, nih panjangnya tangannya mengadah ke atas, dan binasa dia karena berdoa kepadaku, tidak aku kabulkan doanya, kata Allah. Kenapa? Karena dalam tubuhnya ada sesuatu yang haram. Karena dalam punggungnya ada sesuatu yang haram. Maksudnya dalam tanggungannya bisa jadi kita kata pakai.
Jadi kalau masih ada sesuatu yang haram dalam tubuh kita, tidak akan diijabah. Inilah banyak kemarin orang makan haram. Bagaimana kira-kira itu kita berdoa? Apa diperkenankan Allah? Ini lebih banyak orang mengambil bala tahun ini daripada menolak bala. Ambil bala apa? Dia ambil yang haram itu mengambil bala. Nah, kenapa? Karena itu menyebabkan tertolaknya doa. Tertolaknya doa. Terhapusnya segala amalan. Capek dia sudah bertahun-tahun beribadah gara-gara uang 50.000 habis. Hangus. Hangus. Dimakan uang apa namanya? Uang sogok habis. Jadi ini innallaha askaran nas azza wa jalla askaruhum linnas. Dan riwayat lain la yaskurullaha ma yaskurun nas, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Artinya ketika kita sudah mendapatkan nikmat gitu kan, baru kita itu berterima kasih kepada orang yang telah memberi nikmat tersebut, baik itu manusia apalagi kepada Allah. Tahu kita ucapkan terima kasih, kita tahu berbalas budi kan begitu. Tahaddau tahabu, saling memberi hadiah, kamu setiap kamu saling menyayangi. Saya kasih misalnya kalian hadiah, datang kalian nanti kasih hadiah lagi. Itu namanya tahu cara berterima kasih. Makanya kalau caleg-caleg tadi uangnya itu bukan uang terima kasih, kita belum tusuk udah dikasih, itu namanya uang bukan uang terima kasih. Karena bisa jadi hati kita berubah sudah ketika datang ke situ, melihat fotonya seram ya kan, nggak manis dia berfoto, ini kurang bisa dipercaya, tuh tusuk kita yang lain kan gitu.